Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran, Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah, Yang Wildo mengatakan bahwa Quran artinya bacaan, maka setiap yang bisa dibaca bisa disebut Quran, termasuk Taurat, Injil, Zabur, bahkan komik pun bisa disebut Quran. Statement ini tentu saja sangat ngawur dan menyakiti hati kita sebagai umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memang berarti bacaan, tapi bukan sembarang bacaan, karena ciri-ciri dan tanda-tanda sebagai kekhususannya disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ayat ini mengandung keterangan bahwa Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian disebutkan juga dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Ayat ini mengandung keterangan bahwa Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam adalah berbahasa Arab. Dan masih banyak lagi ayat, tidak kurang dari 70 ayat yang menerangkan tentang Al-Quran itu sendiri. Dan dari keterangan-keterangan itu, kemudian para ulama merumuskan sebuah definisi singkat tentang Al-Quran, yaitu kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang membacanya merupakan ibadah. Dari definisi ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sesuatu itu disebut Al-Quran setidaknya memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu merupakan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga yaitu yang membacanya merupakan ibadah. Nah, dari kesimpulan ini, apakah bisa Taurat, Injil, Zabur, bahkan komik disebut Al-Quran? Jelas sekali tidak bisa, saudara-saudara. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Yang Wildur juga mengatakan, Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Lalu dia mengutip ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sobat muslim yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah kedustaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan kalau kita melihat semua tafsir, semua ulama ahli tafsir sepakat bahwa objek dari kata Iqra adalah Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang disuruh baca pada ayat ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu dari mana Yang Wildo mendapatkan tafsir bahwa yang disuruh baca adalah diri kita? Ini ngawur, saudara-saudara. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa setiap kata Iqra yang merupakan bentuk amar dari kata qara'a, artinya adalah membaca, tetapi membaca dengan disuarakan pada mulut atau dilantunkan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Misalnya ada ayat, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Perintah dalam ayat ini adalah dengarkan dan diam. Maka bisa dipahami bahwa yang dimaksud membaca adalah dengan disuarakan. Begitu pula dengan rukun salat yang berupa bacaan, semuanya harus disuarakan. Semuanya harus terdengar minimal oleh telinga kita sendiri. Lalu bagaimana caranya membaca diri kita dengan disuarakan? Silakan bagi pengikut Yang Wildo menjawabnya. Oke, lanjut videonya. Kalau Tuhan disuruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Astagfirullahaladzim.
Dia bilang diri kita adalah Quran yang sebenarnya. Bagaimana statement ini bisa diterima? Kembali pada konsep di awal tadi, apakah diri kita merupakan firman Allah? Apakah diri kita diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah membaca diri kita merupakan ibadah? Apakah diri kita memenuhi ciri-ciri dan tanda-tanda yang disebut di dalam Al-Quran? Ini ngawur yang sengawur-ngawurnya. Jika kamu ingin mengenal aku, kenalilah dirimu. Maka mengenal diri sendiri lebih penting daripada mengenal Tuhan. Kemudian dia juga mengatakan, Tuhan mengatakan juga, jika kamu ingin mengenal aku, kenalilah dirimu. Maka mengenal diri sendiri lebih penting daripada mengenal Tuhan. Pertanyaan saya, di mana Tuhan berkata seperti itu? Di Qurankah? Di hadiskah? Atau di mana? Kalimat yang senada dengan ungkapan itu adalah, Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Yang perlu sobat muslim ketahui adalah, ungkapan ini bukanlah hadis, tetapi merupakan kata-kata bijak, kata-kata hikmah seorang ulama sufi. Walaupun isinya mungkin benar, tapi tidak bisa dijadikan hujjah dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenal diri yang dimaksud dalam ungkapan ini bukan yang aneh-aneh, seperti mengenal diri di kehidupan sebelumnya, mengenal diri sejati, dan sebagainya. Adapun mengenal diri di sini adalah mengenal diri sebagai makhluk yang memiliki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan, sehingga mengenal Tuhan sebagai Sang Khalik yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kita diselamatkan dari akidah yang menyimpang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.